Anakku semuanya senantiasa sehat selalu, tetap semangat, dan semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dalam menimba ilmu dalam pembelajaran kita. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi insyaallah pada materi kali ini kita akan membahas tentang sholat jenazah. Ya, anak-anak perlu diketahui tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini setelah mengikuti pembelajaran tentang sholat jenazah yang Bapak harapkan. Yang pertama, kalian siswa mampu menjelaskan pengertian apa itu sholat jenazah, hukum syarat sholat jenazah, dan rukun-rukun sholat jenazah. Poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kalian semuanya mampu mempraktekkan langsung perihal sholat jenazah. Baik anak-anak, kita kepada poin pertama, yaitu pengertian tentang sholat jenazah. Apa sih itu sholat jenazah? Nah, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan apabila seorang muslim atau muslimat meninggal dunia. Ya, kita sebagai seorang yang sudah berkewajiban sebagai seorang sesama muslim, maka ketika ada mendengar ada tetangga, saudara, kerabat meninggal dunia, seyogianya kita ikut untuk melakukan untuk bertakziah, dan nanti juga khususnya kita ikut untuk sama-sama melaksanakan sholat jenazah. Berapa sih pelaksanaan sholat jenazah? Sholat jenazah itu dilakukan 1 rakaat tanpa ruku dan tanpa sujud. Ini perbedaan antara sholat jenazah ya dengan sholat-sholat yang lainnya. Yang selanjutnya tentang hukum sholat jenazah. Apa sih itu hukum sholat jenazah? Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya wajib bagi kita umat muslim untuk mensolati muslim lainnya yang telah meninggal. Jika tidak dilaksanakan, maka menjadi tanggung jawab seluruh umat muslim dan muslimat untuk melakukan ibadah sholat jenazah. Adakah dalil yang menunjukkan keutamaan sholat jenazah? Ada. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya tentang keutamaan sholat jenazah, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ikut mensalatkannya, maka ia mendapatkan 1 qirot. Ya. Dan barang siapa yang menyaksikan hingga ikut mengantarkan ke kubur, maka ia mendapat 2 qirot. Dan apakah yang dimaksud qirot itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Masya Allah, itu keutamaan tentang sholat jenazah. Anak-anakku, yang selanjutnya ada yang disebut syarat-syaratnya. Apakah ada syarat-syarat yang tertentu dalam pelaksanaan sholat jenazah? Ada, diantaranya bahwa kita yang pertama harus suci badan, suci pakaian, dan tempat untuk melaksanakan sholat jenazah. Artinya tetap ya, kita harus punya wudhu, harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu sama seperti bagaimana kita mau melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Sama, dalam jenazah juga ada syaratnya. Yang kedua, mayit sudah dimandikan dan dikafani. Ya, dimandikan, dikafani, itu kan dalam runtutan pelaksanaan sholat jenazah. Yang ketiga, jenazah diletakkan di depan orang yang sholat. Nah ini ya, orang yang sholat dalam sholat jenazah itu. Yang selanjutnya, rukun-rukun sholat jenazah.
Satu, rukun sholat jenazah itu ada niat. Dua, berdiri bila mampu. Ketiga, 4 kali takbir dan diselingi oleh beberapa bacaan. Yang keempat, membaca Al-Fatihah secara sir setelah takbir pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasyai bahwa menurut sunnah bahwa sholat jenazah hendaknya membaca Ummul Quran atau yaitu surah Al-Fatihah dengan sir, atau sir itu disebut pelan-pelan yang hanya bisa didengar oleh kita sendiri. Ya, yang kelima, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, mendoakan mayit setelah takbir ketiga. Yang ketujuh, salam. Adapun niatnya ini, niat untuk sholat jenazah laki-laki. Ya, di sini usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin mustaqbilal kiblati fardu kifayatin ada alillahi ta'ala. Kalau misalkan di sini ini kan niat yang tidak berjamaah, tidak mungkin bahwa sholat jenazah itu ada dilakukan tidak berjamaah. Pasti sholat jenazah dilakukannya berjamaah. Toh kalau kita menjadi imam, maka mustaqbilal kiblati fardu kifayatin adaan imaman di sini, ya, adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum berarti ada makmuman lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat atas mayit laki-laki ini 4 kali takbir, ya, fardu kifayah dilakukan secara berjamaah karena dilakukan sebagai makmum atau imam karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk perempuan. Ya, di sini untuk perempuan niatnya usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin mustaqbilal kiblati fardu kifayatin adaan makmuman juga di sini. Kalau jadi makmum, kalau imam adaan imaman lillahi ta'ala. Ya. Artinya saya sholat atas mayit perempuan ini 4 takbir fardu kifayah dilakukan secara sebagai makmum atau imam karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, takbir pertama, setelah takbir pertama maka tadi, ya, membaca Ummul Quran yaitu surah Al-Fatihah tanpa disertai dengan doa iftitah. Ya, baca surah ataupun surat pendek seperti umumnya. Tapi rata-rata di sini adalah kebanyakannya yang wajib itu ada surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah dilanjutkan nanti takbir kedua. Tidak diwajibkan membaca surah membaca doa iftitah. Nah, ini takbir kedua. Takbir kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa bacaannya? Seperti ini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah, ini yang mempunyai arti, kita harus tahu artinya. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad, pada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, termasuk anak, istri atau umatnya, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha agung. Takbir ketiga adalah mendoakan untuk mayit. Nah, di sini
ada yang harus dipahami. Ini doa yang Bapak tulis di sini itu ada khusus doa untuk mayit laki-laki. Bagaimana? Nah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqas abyadu minad danas wa abdil khudaran khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa jaujan khairum min jaujihi wa adkhilhu jannata wa aduh min adabil qabri wa min adabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, ampunilah kesalahannya, muliakan kematiannya, lapangkan kuburnya, cucilah kesalahan dengan air es dan embun sebagaimana suci pakaian putih dari kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, gantilah keluarga dengan keluarga yang lebih baik, gantilah istrinya dengan istri yang lebih baik, hindarkannya dari fitnah kubur. Nah, bagaimana kalau misalkan mayitnya perempuan? Maka kalau tadi menggunakan hak domir untuk laki-laki, sekarang menggunakan hak untuk perempuan. Jadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha, bukan wa'afihi, wa'afiha wa'fu anha wa akrim nujulaha wa wa'si madkhalaha dan seterusnya. Yaitu itu perbedaan di dalam di takbir ketiga. Yang selanjutnya yang keempat di sini adalah takbir keempat, apa? Yaitu bacaan doa Allahumma tahrimna ajrohu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan ajroha wala tabtina ba'daha. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dan pahalanya, dan janganlah engkau beri fitnah pada kami setelah kematiannya. Yang kedelapan, salam. Terakhir adalah melakukan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri sebagaimana salat biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini ya. Nah, dan harus dipahami bahwa ada perbedaan dalam penyebutan mayit dalam doa salat jenazah. Doa di atas untuk mayit lelaki satu orang yaitu hu, ya, Allahumma gfir lahu. Kalau dua orang, Allahumma gfir lahuma. Kalau perempuan satu diganti Allahumma gfir laha. Kalau banyak mayit lelaki hum. Kalau banyak mayit perempuan, Allahumma gfir lahunna. Kalau digabungkan mayit laki-laki dengan perempuan, maka ini menjadi domir, ya, menjadi ya, hum, ya, jadi hum. Hum. Contoh Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Nah, itu. Jadi penting sekali anak-anakku semuanya kita memahami tata cara sholat jenazah walaupun kita sekarang masih berada di bangku, tetapi ini ada salah satu proses yang memang harus kita harus kita lakukan. Harus kita pahami secara mendalam. Ya. Karena banyak yang misalkan seumuran kita itu misalkan sekolah belum memahami bagaimana tata cara doanya. Yang alangkah lebih baiknya kita hari ini adalah mampu mempraktekkan, hafal takbir pertama apa yang harus dibaca, takbir kedua apa yang harus dibaca, takbir ketiga apa yang harus dibaca, takbir keempat apa yang harus dibaca. Ya, walaupun di sini kan sholat jenazah fardu kifayah, artinya walaupun kita tidak melaksanakannya sudah diwakili oleh salah satunya, tapi kita tetap harus bisa, ya, karena itu menjadi sebuah kewajiban kita, hakul muslim ala muslim. Ya, begitu anak-anak, mohon maaf atas segala kehilapan Bapak. Ditutup, ya. Semoga materi kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Insya Allah kita akan mempraktekkan nanti, ya, secara langsung bagaimana tata cara dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.